Periode penjajahan Belanda merupakan masa kelam bagi sejarah Indonesia. Kekejaman mereka seperti politik adu domba, tanam paksa, dan kemiskinan rakyat telah meresap di pikiran masyarakat Indonesia dan mendorong mereka untuk menggunakan istilah company. Untuk menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Batur sedulur sekampung, inilah sejarah asal-usul nama company. Nama company adalah sebutan nama Belanda, padahal kata company sendiri berasal dari kesalahan pengucapan orang Indonesia terhadap VOC, Kongsi Dagang Belanda di Nusantara. Kata ini menjadi sangat populer dan diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai kata pengganti Belanda karena lebih mudah diucapkan. Bahkan dalam ragam literasi seperti buku, drama, dan film, istilah company sering digunakan sebagai sebutan bagi Belanda. Beberapa penulis seperti M.H. Sesikely, Lulotz, dan B. Honting menggunakan kata company dalam karya-karya mereka untuk menyebut Belanda. Buku Lulop, Cut Nyadin, Kisah Ratu Parang Aceh misalnya, sering menggunakan istilah company untuk menyebut Belanda. Demikian pula dengan Pi Hunting yang dalam buku Ni Hui Kong, Kapiten Tiongkok di Betawi dalam tahun 1740, menggunakan kata company untuk merujuk pada Belanda. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI telah menyerap kata company sebagai persekutuan dagang Belanda di Nusantara pada pertengahan abad ke-17 hingga awal abad ke-19. VOC yang merupakan kongsi dagang Belanda berperan besar dalam sejarah Indonesia dan Belanda. Bagi Indonesia, VOC adalah penjajah terkutuk. Sementara bagi Belanda, VOC berperan besar dalam eksistensi negeri kincir angin hingga saat ini. Selain Indonesia, tetangga Malaysia juga menggunakan kata company untuk merujuk pada kongsi dagang Inggris, East India Company atau EIC, dan bukan pada VOC, sejarah kongsi dagang. Sejarah kongsi dagang Belanda VOC merupakan awal dari penjajahan Belanda di Indonesia selama ratusan tahun. VOC memainkan besar dalam sejarah Indonesia dan Belanda, dan peran mereka dalam penjajahan Indonesia sangat berpengaruh pada kehidupan rakyat Indonesia saat ini. Pada masa pemerintahannya, VOC melakukan berbagai praktek penjajahan dan eksploitasi terhadap bangsa Indonesia, termasuk politik adu domba antar suku dan tanam paksa untuk meningkatkan produksi komoditas perdagangan mereka. Hal ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia, terutama para petani yang harus memenuhi kuota produksi yang ditetapkan oleh VOC dengan harga yang sangat rendah. Selain itu, VOC juga melakukan ekspansi wilayah dengan cara menaklukkan wilayah-wilayah kecil di Nusantara dan memperluas cengkeraman kekuasaannya. Hal ini menyebabkan banyak pemberontakan yang terjadi, seperti pemberontakan Pangeran Diponegoro pada awal abad ke-19. Namun, peran VOC dalam sejarah Indonesia juga tidak dapat diabaikan. VOC membawa banyak perubahan dalam bidang perdagangan, seperti memperkenalkan sistem kapitalis dan membuka peluang bagi pedagang Indonesia untuk berdagang dengan negara-negara lain di Eropa dan Asia.
Selain itu, VOC juga membangun infrastruktur penting seperti jalan raya dan pelabuhan yang masih digunakan hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, pengaruh VOC semakin merosot dan akhirnya berakhir pada tahun 1799 ketika perusahaan tersebut bangkrut. Namun, pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia dan Belanda. Sebagai bangsa yang pernah dijajah, penting bagi kita untuk mengenal dan memahami sejarah masa lalu agar dapat mengambil pelajaran dan membangun masa depan yang lebih baik. Mempelajari istilah company dan sejarah VOC merupakan salah satu upaya untuk memahami peran Belanda dalam sejarah Indonesia. Batur sedulur sekampung, demikian asal-usul nama company. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau yang melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Bye.